Sebelum segalanya ada, tak ada langit, tak ada bumi, bahkan waktu pun belum lahir. Yang ada hanyalah kehampaan abadi bernama Gunung Gagal. Sebuah jurang luas berbentuk sunyi dan kosong, tempat segala potensi tersembunyi, namun belum dibangkitkan. Di ujung utara Gunung Gagal terdapat Niflheim, dunia es dan kabut. Udara di sana tajam seperti pisau, mengiris kulit dan menembus tulang. Sungai-sungainya mengalirkan air bercampur racun beku, dan angin di sana berhembus seperti bisikan kematian. Di ujung selatan berkobar Muspelheim, dunia api abadi. Di sana tak ada malam, hanya cahaya dari bara dan kobaran nyala. Disitulah api murni mengalir dalam bentuk lava, dan dari sana lahir makhluk-makhluk api, termasuk Surtur, sang raksasa penjaga api dengan pedang menyala yang kelak menjadi simbol kehancuran di akhir zaman, Ragnarok. Ketika hawa panas Muspelheim menyentuh es abadi Niflheim, tengah Gunung Gagal, terjadilah percikan awal kehidupan. Es mencair, dan dari tetesan itu muncul Ymir, raksasa pertama dan tertua. Ymir bukan sekedar besar, ia raksasa setinggi gunung, kulitnya kebiruan, kasar dan beruap dingin. Tubuhnya menghasilkan kehidupan baru hanya dengan bernafas dan tidur. Dari keringatnya lahir raksasa laki-laki dan perempuan. Bahkan dari kakinya tumbuh makhluk-makhluk lain. Namun Ymir bukan pencipta yang bijak. Ia liar, haus, dan egois. Dunia baginya hanyalah tempat tidur dan sumber makanan. Tak lama setelah itu, dari es yang terus dijilat oleh Adumla, seekor sapi raksasa berwarna putih cemerlang, dengan mata bening seperti kristal beku, lahirlah Buri, lelaki pertama. Buri menjulang tinggi, tubuhnya keras seperti batu gunung, rambutnya panjang, perak keabu-abuan, dan sorot matanya yang tenang namun dalam. Ia tidak berbicara banyak, namun aura kepemimpinan terpancar dari dirinya. Ia adalah lambang keteguhan dan kekuatan alami. Dari Buri lahir Bor, seorang lelaki bersemangat dengan jiwa muda yang berani. Bor tumbuh cepat, dia memiliki rambut emas dan tubuhnya lincah. Ia tak kenal takut dan sering menantang batas. Bor kemudian menikahi seorang perempuan dari bangsa raksasa, dan dari pernikahan itu lahirlah 3 anak, Odin, Vili, dan Ve. Di antara ketiganya, Odin paling menonjol. Ia tinggi, ramping, dan memiliki sorot mata dalam yang seolah bisa menembus waktu. Rambutnya gelap keperakan, janggutnya rapi, dan geraknya tenang. Odin sejak awal menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia tak puas hanya dengan melihat. Ia ingin memahami. Vili memiliki tubuh kekar dan jiwa penuh semangat. Ia cepat berpikir, cepat bertindak, dan memiliki insting yang kuat. Baginya, kehendak adalah kekuatan. Ve si bungsu lebih halus sifatnya. Ia memiliki mata seperti api tenang, mencintai bentuk, bahasa. Ia mampu merasakan getaran halus dari dunia yang tak tampak. Saat ketiganya melihat dunia yang dikuasai oleh Ymir dan para raksasa lain, mereka sadar bahwa dunia tidak akan pernah damai selama Ymir hidup. Maka mereka pun bersatu, dan terjadilah pertempuran yang mengguncang Gunung Gagal. Ymir akhirnya tumbang. Darahnya membanjiri dunia dan menenggelamkan para raksasa. Dari tubuhnya terbentuklah alam semesta.
Daging Ymir menjadi tanah, darahnya menjadi samudera, tulangnya menjadi gunung, giginya menjadi batu kerikil, tengkoraknya menjadi langit yang luas, otaknya menjadi awan yang bergerak. Ymir akhirnya tumbang, darahnya membanjiri dunia dan menenggelamkan para raksasa. Dari tubuhnya, para dewa membentuk alam semesta. Daging Ymir menjadi tanah, darahnya menjadi samudra, tulangnya menjadi gunung, giginya menjadi batu kerikil, tengkoraknya menjadi langit yang luas, otaknya menjadi awan yang bergerak. Langit itu mereka topak dengan 4 kurcaci, Nodri, Sudri, Austri, dan Vestri. Makhluk-makhluk kecil, gemuk dan kuat. Kulit mereka keras seperti batu tambang. Mata mereka berkilau seperti permata. Mereka berdiri teguh di 4 penjuru dunia, menopang langit dengan kekuatan yang tenang. Dari percikan api Muspelheim, bintang-bintang diletakkan di langit. Matahari dan bulan pun diciptakan untuk membawa siang dan malam, dan waktu pun mulai berjalan. Suatu hari, saat berjalan di tepi pantai, Odin, Vili, dan Frey menemukan 2 batang kayu terdampar di pasir. Kayu pertama keras dan lurus, kayu kedua lentur dan halus. Mereka tahu, itu bukan kayu biasa, itu adalah benih kehidupan. Odin mendekat, meniupkan jiwa ke dalam kayu. Vili memberikan akal dan kehendak. Frey memberikan wujud dan suara. Maka dari situ, lahirlah 2 manusia pertama, Ask dan Embla. Ask, sang laki-laki memiliki tubuh tinggi, mata tajam, dan jiwa yang haus akan petualangan. Embla, sang perempuan, lembut dan cerdas, dengan rambut panjang dan tatapan yang memancarkan kedalaman emosi. Bersama, mereka untuk melindungi manusia dari ancaman para raksasa, para dewa membangun Midgard, sebuah benteng besar dari alis Ymir yang mengelilingi dunia manusia. Namun, meski telah menciptakan dunia dan manusia, Odin merasa ada yang kurang. Ia ingin tahu lebih dari sekadar wujud dan bentuk. Ia ingin tahu tentang takdir, tentang kenapa sesuatu terjadi, dan apa makna di balik semua itu. Maka ia melakukan perjalanan menuju sungai Mimir yang berada di bawah akan pohon dunia Yggdrasil, pohon raksasa yang menghubungkan 9 dunia. Penjaga sumur itu adalah Mimir, makhluk tua yang kini hanya berupa kepala, namun tetap hidup. Kulitnya keriput, matanya bersinar redup namun dalam, dan suaranya berat, seolah berbicara langsung ke hati. Sumur itu menyimpan kebijaksanaan seluruh dunia. Odin tahu bahwa untuk meneguk air dari sumur itu, ia harus membayar harga. Maka tanpa ragu, ia mengorbankan mata kirinya. Dengan 1 mata hilang, ia pun minum. Dan sejak saat itu, ia melihat bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan pikiran dan intuisi. Masih tak puas, Odin ingin menguasai rune, simbol suci yang menyimpan sihir dan makna semesta. Ia pun menggantungkan dirinya sendiri di pohon Yggdrasil. Selama 9 malam, 9 hari, tanpa makan, tanpa minum, dan dia bahkan menusuk dirinya sendiri dengan tombak. Selama 9 malam, angin membuat dia beku. Rasa sakit menusuk tubuhnya. Namun Odin bertahan. Di malam ke-9, run-run muncul dari kehampaan, bercahaya dalam kegelapan. Dan Odin memahami mereka semua. Kini, Odin kembali sebagai All-Father, pemimpin para dewa. Dia hanya memiliki 1 mata, namun dia melihat lebih luas dari siapapun. Ia membawa Gungnir, tombak sakti yang tak pernah meleset, dan ia menunggangi Sleipnir, kuda berkaki 8 tercepat di seluruh benua. Ia ditemani 2 gagak, Hugin dan Munin, yang terbang ke seluruh penjuru dunia.
membawa informasi dan membisikkan seluruh informasi dunia kepadanya. Dia juga memiliki dua serigala yang sangat setia, Gary dan Freki, yang merupakan simbol dari kekuatan dan pengawasan. Dengan kebijaksanaan dan pengorbanan dan sihir di sisinya, Odin memimpin para dewa dari Asgard. Namun ia tahu, meski ia bisa melihat jauh, takdir tetap tak bisa dihindari. Ia mempersiapkan dunia menghadapi masa depan, dan bayang-bayang Ragnarok, akhir dari semua, telah menanti di Cakrawala.